Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Asni, NIM 1904020032, Prodi Pendidikan Biologi Unit 2, Stambu 2019. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang inseminasi buatan dan fertilisasi in vitro, dan bahas juga dari segi etikanya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang inseminasi buatan. Inseminasi buatan adalah pemasukan secara sengaja sel sperma ke dalam rahim atau serviks seorang wanita dengan tujuan memperoleh kehamilan melalui inseminasi dengan cara selain hubungan seksual. Inseminasi buatan bertujuan untuk meningkatkan jumlah sperma yang dapat mencapai saluran indung telur atau tuba falopi sehingga terjadi pembuahan dan kehamilan. Inseminasi buatan dilakukan dengan cara menempatkan sperma langsung ke dalam rahim pada saat pelepasan sel telur atau ovulasi, menggunakan kateter kecil. Umumnya, inseminasi buatan tidak memakan waktu lama. Keberhasilan inseminasi buatan dapat meningkat jika dilakukan tidak hanya satu kali siklus. Inseminasi buatan dapat dilakukan pada pasien kondisi-kondisi seperti memiliki masalah infertilisasi, memiliki lendir serviks terlalu kental yang menghalangi jalannya sperma, memiliki masalah ejakulasi atau ereksi dan lain sebagainya. Prosedur inseminasi buatan. Prosedur inseminasi buatan ini biasanya hanya berlangsung kurang lebih 10 menit dengan tahap-tahap seperti pasien akan diminta untuk berbaring di tempat tidur. Kemudian dokter kandungan akan menggunakan spekulum untuk melebarkan vagina. Kemudian kateter berisi sperma akan dimasukkan ke dalam vagina melalui pintu rahim dan masuk ke dalam rahim. Kemudian sperma akan disemprotkan di dekat tubuh falopi. Kemudian selanjutnya pasien akan diminta untuk tetap berbaring selama beberapa saat dan dokter akan melepaskan kateter serta spekulum. Kemudian tahap berikutnya adalah melihat hasil inseminasi dengan tes kehamilan. Tes ini dapat dilakukan 2 minggu setelah pelaksanaan inseminasi buatan. Jika belum berhasil hamil, dokter dapat menyarankan untuk melakukan inseminasi buatan ulang. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan menjelaskan tentang fertilisasi in vitro atau IVF. Fertilisasi in vitro adalah proses pembuahan dengan cara mengekskresikan telur, mengambil sampel sperma, kemudian telur dan sperma tersebut digabungkan secara manual pada wadah di laboratorium yang akan menjadi embrio. Embrionya tersebut kemudian dipindahkan dan dimasukkan ke dalam rahim. Fertilisasi in vitro atau IVF digunakan untuk mengobati ketidaksuburan pada pasien dengan keadaan seperti saluran tuba yang terblokir atau rusak. Kemudian infertilitas faktor pria termasuk penurunan jumlah sperma atau
motilitas sperma. Kemudian perempuan dengan gangguan ovulasi, gagal ovarium prematur, dan fibroid uterus. Kemudian infertilitas yang tidak dapat dijelaskan dan kasus lain sebagainya. Proses transfer IVF dan embrio adalah sebagai berikut. Langkah yang pertama yaitu diberikan resep obat kesuburan untuk merangsang reproduksi telur. Langkah yang kedua, telur diambil melalui prosedur belah minimal yang menggunakan pencitraan ultrasound untuk memadukan jarum berongga melalui rongga panggul untuk mengeluarkan telur. Langkah yang ketiga, sperma disiapkan, kemudian digabungkan dengan sel telur. Langkah yang keempat, melalui proses tersebut, satu sperma disuntikkan langsung ke dalam telur, upaya untuk mencapai pembuahan. Kemudian telur dipantau untuk memastikan pembuahan dan pembelahan sel terjadi. Begitu terjadi, telur yang telah dibuahi dianggap sebagai embrio. Langkah yang kelima yaitu embrio adalah pengambilan dan pembuahan. Kateter atau tabung kecil dimasukkan ke dalam rahim untuk mentransfer embrio. Prosedur IVF tersebut selesai dan implantasi biasanya terjadi sekitar 6-10 hari. Ada sebagian perempuan yang mengalami sedikit efek samping setelah melakukan prosedur IVF atau fertilisasi in vitro tersebut, yaitu contohnya seperti kram ringan, merasa sedikit kembung, sembelit, dan lain sebagainya. Menurut saya, proses inseminasi buatan dan fertilisasi in vitro ada sisi baiknya dan ada sisi buruknya. Jika dilihat dari etikanya, ada sisi baiknya dan ada sisi buruknya. Sisi baiknya yaitu untuk memudahkan proses kehamilan yang terjadi karena faktor-faktor tertentu. Dari sisi buruknya yaitu kurang baik karena proses inseminasi buatan dan fertilisasi in vitro itu merupakan hasil dari rekayasa manusia atau buatan manusia untuk tujuan tertentu yang berlangsung tidak seperti semestinya terjadi. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan, yang dapat saya jelaskan tentang inseminasi buatan dan fertilisasi in vitro. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.